Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rainal. Saya dari Universitas Cokroaminoto Palopo, kelas 6 gabungan 1 jaringan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul keamanan jaringan komputer. Langsung saja, saya akan membaca yang penting-penting saja. Pengertian sistem keamanan jaringan komputer. Sistem keamanan jaringan komputer adalah suatu sistem untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Langkah-langkah pencegahan membantu menghentikan penggunaan yang tidak sah yang disebut penyusup untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer. Tujuan atau keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Ada dua elemen utama pembentuk keamanan jaringan, itu satu, tembok pengamanan, kedua, rencana pengamanan yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistematik bisa ditembus dari luar. Manfaat keamanan jaringan. Di bawah ini merupakan beberapa manfaat jaringan. Dapat menggunakan sumber daya yang secara bersama-sama, misalnya seorang pengguna yang berada di 100 km jauhnya dari suatu data tidak mendapatkan kesulitan dalam menggunakan data tersebut dan seolah-olah data tersebut berada di dekatnya. Hal ini sering diartikan bahwa jaringan komputer mengatasi masalah jarak. Reliabilitas tinggi. Dengan jaringan komputer kita akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Misalnya, semua file dapat disimpan atau dikopi ke 2, ke 3 atau lebih komputer yang terkoneksi ke jaringan, sehingga bila satu mesin rusak maka salinan di mesin lain bisa digunakan. Pengertian aspek pada keamanan jaringan. Confidentiality adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi. Secara umum dapat disebutkan bahwa kerahasiaan mengandung makna bahwa informasi yang tepat terakses oleh mereka yang berhak dan bukan orang lain. Sama analoginya dengan email maupun data-data perdagangan dari perusahaan. Integrity adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi. Secara umum dapat disebutkan bahwa kerahasiaan mengandung makna bahwa informasi yang tepat terakses oleh mereka yang berhak dan bukan orang lain. Sama analoginya dengan email maupun data-data perdagangan dari perusahaan. Availability adalah upaya pencegahan ditahannya informasi atau sumber daya terkait oleh mereka yang tidak berhak. Secara umum, maka makna yang dikandung adalah bahwa informasi yang tepat dapat diakses bila dibutuhkan oleh siapapun yang memiliki legitimasi untuk tujuan ini. Berkaitan dengan messaging system, maka pesan ini harus tetap dapat dibaca oleh siapapun yang dialamatkan atau diarahkan sewaktu mereka ingin membacanya. Non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Dukungan bagi electronic commerce. Authentication adalah suatu langkah untuk menentukan atau mengonfirmasi bahwa seseorang atau sesuatu adalah autentik atau asli. Melakukan autentikasi terhadap sebuah objek adalah melakukan konfirmasi terhadap kebenarannya. Sedangkan melakukan autentikasi terhadap seseorang biasanya adalah untuk memverifikasi identitasnya. Pada suatu sistem komputer, autentikasi biasanya terjadi pada saat login atau permintaan akses. Contohnya adalah sebuah metode akses kontrol adalah sebuah metode untuk mentransmisikan sinyal yang dimiliki oleh node-node yang terhubung ke jaringan tanpa terjadi konflik atau hak akses. Accountability adalah pembatasan akses untuk memasuki beberapa lokasi.
Mengenal ancaman keamanan jaringan. Serangan terhadap keamanan sistem informasi security attack dewasa ini seringkali terjadi. Kejahatan komputer atau cybercrime pada dunia maya seringkali dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menembus suatu keamanan sebuah sistem. Aktivitas ini bertujuan untuk mencari, mendapatkan, mengubah, dan bahkan menghapus informasi yang ada pada sistem tersebut jika memang benar-benar dibutuhkan. Ada beberapa kemungkinan tipe dari serangan yang dilakukan oleh penyerang, yaitu 1. Interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Interruption, yaitu penyerang telah dapat menguasai sistem tetapi tidak keseluruhan. Admin asli masih bisa login. Fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Klarifikasi serangan komputer. Menurut David Dikoff, dilihat dari lubang keamanan yang ada pada suatu sistem keamanan dapat diklarifikasi menjadi 4 macam. 1. Keamanan fisik atau physical security. Suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan, periferal, dan media yang digunakan. Yang kedua, keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Biasanya penyerang akan menyisipkan virus pada komputer target melalui attachment pada email. Ketiga, keamanan dari pihak luar. Memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang yang berpengaruh atau memiliki hak akses merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Hal ini biasa disebut social engineering. Social engineering merupakan tingkatan tertinggi dalam dunia hacking maupun cracking. Keempat, keamanan dalam operasi merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Demikianlah penjelasan dari saya, penjelasan makalah saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.